selamat malam. Sebelum saya menjelaskan tentang organization dan perencanaan bisnis kafe saya, pertama perkenalkan saya Maria Fitri Doa dengan NIM 2024-34013. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya planning dan organization untuk memulai suatu bisnis. Karena kita tahu banyak bisnis yang gagal itu bukan karena produknya yang jelek, tapi karena perencanaan dan organisasinya lemah. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana planning dan organisasi bisnis kafe saya, mulai dari investasi awal hingga biaya operasional. Yang pertama, perencanaan, planning atau perencanaan bisnis. Bisnis saya yang pertama mengusung konsep coffee shop modern dengan harga terjangkau untuk kalangan mahasiswa dan para pekerja muda. Target pasarnya itu yang pertama usia 18 sampai 35 tahun. Lokasinya itu dekat kampus atau perkantoran. Kopi yang kita jual di sini adalah kopi premium. Terus suasana kafe yang nyaman, bisa untuk tempat inspirasi atau tempat untuk belajar. Selanjutnya itu menyediakan wifi gratis. Yang pertama, yang selanjutnya perencanaan investasi awal. Yang kita tahu tahap penting dalam planning adalah itu investasi awal agar bisnis dapat berjalan dengan stabil. Yang pertama, rincian investasi awal. Yang kita tahu rincian pertama itu yang pertama sewa tempat. Itu dalam 1 tahun itu kisaran itu 25 juta. Renovasi dan interior itu sebesar 15 juta. Pembelian mesin kopi dan alat-alat lainnya itu sebesar 20 juta. Perizinan branding awal itu 5 juta. Bahan baku awal itu 5 juta. Jadi total investasi awal kurang lebih 70 juta. Selanjutnya perencanaan biaya operasional. Selain investasi, tentunya kita memperhitungkan biaya operasional rutin harus direncanakan agar arus kas itu tetap sehat. Pertama biaya operasional bulanan. Yang pertama gaji barista itu berkisaran sekitar 6 juta, bahan baku 4 juta, listrik air 1.500.000, internet dan aplikasi kasir sebesar 500.000, promosi di sini bisa kita menggandeng seperti YouTubers atau selebgram, atau bisa kita promosi melalui media online dan juga menyebarkan brosur. Itu kurang lebih 1 juta. Jadi total operasional bulanan itu sebesar kurang lebih 13 juta. Yang selanjutnya itu organization. Yang kita tahu bukan hanya tentang perencanaan yang terpenting, tapi kita harus memperhitungkan perorganisasian dalam sebuah bisnis agar bisnis itu berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang pertama, struktur organisasi. Agar bisnis bisa berjalan seefisien, dibutuhkan pembagian tugas yang jelas agar setiap karyawan itu bekerja sesuai porsinya masing-masing. Yang pertama, owner. Dia itu bertugas untuk pengawasan dan keuangan. Selanjutnya, supervisor. Dia itu memberikan operasional harian. Selanjutnya, barista. Dia itu memproduksi atau melakukan pelayanan kepada pelanggan. Admin itu bisa saja part time, yaitu mengatur laporan dan stok barang, laporan keuangan, stok barang yang terjual, apa saja itu yang dilakukan admin. Selanjutnya pengelola keuangan. Kita tahu kita harus membagi orang yang dapat mengelola keuangan agar keuangan itu tetap tidak salah hitung pengeluarannya. Pertama, pengorganisasi keuangan dengan melakukan catatan harian dan evaluasi bulanan. Selanjutnya aplikasi kasir digital, itu menggunakan aplikasi digital, laporan laba rugi bulanan. Selanjutnya itu melakukan evaluasi biaya dan pendapatan. Selanjutnya pengelolaan operasional. Setiap proses operasional dibuat SOP agar kualitas tetap konsisten. Contoh SOP-nya pembukaan dan penutupan toko, standar penyajian kopi itu seperti apa, terus pengelolaan stok bahan baku.
selanjutnya, kita tahu dengan planning yang matang dan organization yang rapi, bisnis tidak hanya berjalan tapi juga berkembang secara berkelanjutan. Karena kita tahu dengan perencanaan yang matang, perorganisasi yang baik, itu bisnis itu berjalan dengan baik dan bisnis berkembang secara berkelanjutan, dia nggak stuck. Karena pengeluaran itu jelas, terus perencanaannya itu secara matang. Jadi kesimpulan saya, perorganisasian atau perencanaan awal sebuah bisnis itu sangat penting karena dia dapat menentukan arah bisnis itu berjalan ke depannya. Karena kalau perencanaannya matang sama perorganisasinya itu baik, bisnis itu akan berjalan dengan stabil dan akan berkembang dan bertahan lama walaupun banyak pesaing dari luar ataupun dari mana, tapi dia tetap bertahan dan tetap berkelanjutan bisnisnya. Baik, itu saja penjelasan perencanaan dan planning atau perencanaan dan perorganisation dalam bisnis cafe kopi saya. Dari saya, sekian dan terima kasih. Selamat malam.